Tapi pada prinsipnya wanita Yahudi ini kan kalau nggak salah pura-pura menjadi mualaf ya. Terus kemudian kelembutan Nabi mengampuni memaafkan. Udah tahu diracuni tapi masih dimaafkan loh Bang Joma. Kelembutan Nabi kita, Masya Allah. Silakan. Iya, mungkin masih ada ini di bawah serigala rabies, dinaikkan aja nggak apa-apa. Ada Bang. Serigala rabies. Gak ada otorita lain. Ini masih terjadi di zaman now. Ya, banyak yang pura-pura mualaf. Banyak yang ke Islam-Islaman. Banyak tampilannya lebih kiai daripada kiai. Ini masih berkesinambungan sampai sekarang dengan Allah-Allah yang lain, tapi maksudnya yang sama. Ingin umat Islam itu hancur, supaya nabinya itu nggak baik. Mereka berbagai cara di zaman modern, ya mereka berkamuflase seperti keislaman, tampil keislaman, tapi isinya babi. Inilah yang mereka lakukan. Jadi nggak pernah berhenti, betul ya Bang Juma ya? Benar sekali, benar itu Pak. Jadi hati-hati ketipu sama orang-orang yang kayak ginian. Tampil pakai hijab, nempel di kepala, memperlihatkan kemolekan tubuh, tapi isinya babi. Nah itu dia. Itu hati-hati. Udah banyak tuh teman kita tertipu. Pura-pura bersyahadat, ternyata ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ketangkap. Banyak. Jadi lain zaman, lain cara. Dulu zaman seperti itu karena belum ada media sosial. Saya nggak bisa ngebayangkan zaman dulu kalau ada media sosial. Viral kali itu orang ya. Gitu ya. Senogorgi. Siapa namanya yang di Aceh itu? Enggak, yang meracuni Nabi itu loh. Viral kali kalau ada media sosial zaman dulu. Wanita Yahudi itu. Iya Bang Handi, itu pasti tuh. Nah sekarang dilanjutkan oleh Mikana, dilanjutkan oleh Lina Wijaya, dilanjutkan oleh Supiatul. Berbagai, tapi versinya beda, tujuannya sama. Cara meracuninya adalah hadis di kotak-katik. Supaya apa? Supaya orang percaya. Itu cara mereka meracuninya. Jadi beda cara, tapi tujuan sama. Tapi kamu nggak pernah akan lolos dari kami. Kenapa kami nggak tidur 1 kali 24 jam untuk meluruskan itu? Kira-kira gitu. Aku tidur Bang Andi, aku tidur. Ini bahasa tinggi Bu. Kan kita silih berganti. Katanya kami nggak tidur kata Bang Andi, aku tidur Bang. Ya udah panggil Bombong lu diskusi kalau bahasa begitu. Bom kupikir dia udah familiar dengan Bang Suma kan, sengaja selalu kusebut namanya supaya dia merasa terhibur, supaya merasa tidak takut lagi kepada Bang Suma. Tadi cobalah aku pergi di komalnya dia. Ya ampun, ternyata semakin takut sama Bang Suma dia tuh. Masuk sana tadi Akhi. Aku pikir udah ini kan. Pas aku naikkan dia adem. Ya kita ini ajaran kasih. Kita ini Kristen, ketika ada tamu kita hargai mereka. Gini. Habis itu saya bilang semangat siang. Terus dia bilang gini. Suma, kamu tidak bikin ini lagi, apa namanya itu itu loh, apa namanya itu, aduh, apa itu, kan banyak sekarang kau bikin komal-komal, banyak kau bikin akun-akun palsu toh sekarang. Nah, kamu nggak ini pura-pura bingung dia kan. Terus ada temannya mengatakan, ini Suma yang asli, bukan, ini palsu, ini bukan Suma asli, ini pura-pura dia nggak tahu kalau itu adalah malaikat mautnya, pura-pura dia. Sosok tegar, bukan, coba buka kamera kalau ini asli. Giliran saya buka kamera, ajaran kasih yang palsu itu kelihatan langsung ngamuk dia jadi-jadinya. Kebohongannya terbongkar seketika. Kita udah pernah ketemu 3 kali di Jonathan Nandar kan, kata dia. Aduh, terus kita kan udah teleponan, saya tunggu kau 2 jam, saya menunggu, kamu gak datang-datang. Kapan-kapannya manusia tanpa anus ini telepon saya. Ya Allah ya. Itu Bunda ya. Gimana ya? Selalu dia bilang di komalnya si Rudi Yohanes kan, di YouTube-nya dia bilang. Ya. Itu aja andalannya itu, panggil. Tapi tadi dimaki-maki ya, aduh. Tadi dimaki-maki sama Rudi. Mereka bertengkar tadi di depanku, mereka bertengkar kan lucu. Parah. Berarti udah pensiun dia di sana kalau gitu.
Iya, bertengkar mereka di depanku itu, maki-makian mereka. Kau Ternyata si penakut bom-bom. kau, kenapa kau penakut, kau bom-bom. Si akrobat bilang kayak gitu. Ternyata si bom-bom lama-lama tidak laku sudah sama Oten. Ini makin gede, hancur pemuluhannya kalau gitu. Hancur dia. Ini yang Kayak bernama ada Resa, dikiknya, kenapa Bang dinaikkan Bima. aja? Nggak ada minta naik bang, di Jamba nggak bisa dari Kenapa udah dari gitu? kemarin-kemarin dia menghujat di bawah bang, dinaikin nggak bisa di Jamba. Ada Akun informasi privat. baru dari Bom Bom. Waktu kita lagi diskusi, waktu itu dia lagi makan paha babi gitu ya. Terus pas yang mau ditelan paha babinya itu Bang Juma menyebut namanya, langsung keselak gitu. Masuk semua tulangnya, Bang Andi. Sekarang masih di rumah sakit, kayaknya sepertinya sulit untuk dikeluarkan lagi itu tulang. Tapi laporan bininya ternyata begitu di USG, bukan cuman tulang babi di dalam, ada juga pelek sepeda, Bang. Gimana bisa masuk itu bang? Yang nggak bisa ditelan atuh. Sekali isap langsung terbang masuk. Dan dia pakai wig biru, ternyata wig Berarti birunya mulutnya hilang. gede kali. Wig birunya hilang, kenapa? Kesedot masuk. Oh. Parah ini. Jadi kalau bom-bom wajar-wajar saja kita candain seperti itu. Kenapa? Karena orang ini memang sudah sangat keterlaluan juga. Nantang sana, nantang sini, Bikin jadwal sendiri. bikin jadwal sendiri, dibatalin sendiri. Ngaku-ngaku sudah janjian, udah teleponan, 2 jam menunggu. Dasar. Bom. Aku telepon dia diangkat loh. Coba suruh ke sini Bang Andi. Kamu ditunggu sama malaikat maut. Udah nggak ya? Iya. Ditunggu sama malaikat maut, bilang gitu. Biar jatah hidupmu ditambahi, bilang. Ayo teman-teman yang nyembah Yudas selama ini, silakan naik. Resa penyembah Yudas naik. Ditolak, lagi live dia. Apa satu-satunya? Enggak, memang dia takut kok. Buktinya kalau nggak takut kita datang di tempatnya pura-pura kalem gitu. Pas buka kamera langsung pucat. Tolak deh. Gugup dia. Nggak mau deh. Iya, Resa penyembah Yudas ke atas dong. Nina Bobo. Bahasa Yunaninya tadi lucu loh. Rasa-rasanya kayak bahasa Cina, bahasa Jepang. Tapi aku nggak bisa ulang lagi. Oh, udah lupa. Lupa. Walah. Meta tauto aidos ko aisos osti de penta tete glaisai anta. Nah, itu serius. Bahasa Jangan. Yunani. Bahasa Yunani itu. Iya. Tapi saya Resa. semalam itu mengalami ini sedikit insiden banjir itu masuk di dalam, buset deh, sampai nggak tidur. Apa? Banjir masuk Pak di air. Loh, setinggi itu masih masuk. Masuk. Waduh. Kasih Padahal papan ada bicara 1,5 meter Bang Andi. lebih itu. Air dilarang masuk. Ya itu dia. Masuk Pak. Padahal 1,5 meter lebih loh dari jalan tuh. Iya udah tinggi masih. Bayangin. Kan air apa hujan, debit airnya sampai apa itu pas depan rumah kan tuh ada tenda TPS. Udah rubuh gitu. Saya betulin lagi. Kencang kali berarti ya. Kencang kali. Tapi ini semacam apa ya, anugerah, rahmat. Karena kalau nggak banjir begitu saya nggak ngepel kali, kan gitu. Iya betul. Udah keluar keringat. Iya. Siapa keluar yang menang keringat. di situ Bang Andi TPS-mu? Udahlah adalah. Nonton aja di apa ya, real count sama quick count. Bang Ande semuanya Gurunda. Aku nggak begitu peduli sih. Tahun ini nggak kayak dulu. Mau yang menang siapa lolos itulah.
Pak D, Bang Sege, Iya. semuanya. Dinda Yonatan, saya izin dulu ya, karena ini Oh, iya, Bang, iya, Bang, iya, Hotel pada tidak mau naik nih. Kebetulan kita begini terkumpul di sini mang berpikir. Iya, akhi, barakallah, jaga Ya, izin, kesehatan. Bang Zama ya, semoga Ya, selalu terima kasih. semoga dirahmati Barakallah, Allah fi. di mana-mana. Amin. Siaki. Amin ya. Insyaallah. Ya, izin semuanya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu loh Bang Juma, coba digali dikit. Intinya Al-Maidah berapa ya? Al-Maidah 51 itu kan. Yang penting di situ kita manut bahwa jangan sampai pemimpinmu dari golongan mereka. Itu aja sih. Betul ya Bang Juma ya? Al-Maidah 51. Iya betul. Itu intinya. Kenapa kalau umat Islam dipimpin oleh golongan mereka, tentu kita selalu diintimidasi dengan diskresi atau peraturan-peraturan yang tidak pro kepada Islam. Lihatlah pemimpin-pemimpin Barat, teman-teman, bagaimana mereka itu selalu bertentangan dengan Islam. Tapi Islam semakin dijauhi di dunia Barat, Islam kok semakin maju gitu. Contoh kandangnya sendiri gitu ya. Islam selalu mendapat tempat yang paling nomor belakangan. Tapi di sisi lain, umat Islam membeli gereja di situ untuk dijadiin masjid. Mestinya mikir dong. Ini di kandangnya loh. Terputus sih. Kandangnya loh itu. Apalagi di Roma. Perkembangan Islam melesat begitu. Ada seorang pendeta dulu di sini tahun 2240, prediksi mereka tuh punah katanya. Siapa namanya lupa saya. Ada itu prediksinya. Belanda, Jerman punah gitu. Kita sih nggak mau punah-punah banget ya. Terus kita mau diskusi sama siapa gitu. Kan gitu. Banyuma kerjanya apa nanti? Kalau punah semua. Maksudnya nggak ada hiburan gitu. Renovasi Bang Andi. Oh ya, renovasi. Ya betul juga ya. Kita lagi kembali ke tadi rehabilitasi. Renovasi rumah ibadah mereka kita rubah jadi apa gitu. Oh, hotel, masjid, pesantren. Kan sudah punah kan? Oh iya betul. Iya. Tapi sekarang ini sebenarnya mereka tuh akalnya sebenarnya masuk dalam hal pencerahan-pencerahan Bang Juma, Pak Desugi ya, dan Ustadz kita. Sebenarnya masuk itu barang di kepala mereka. Masuk. Banyak kok yang saya survei. Saya tanya secara personal. Jawabannya begini. Saya kok merasa malu ya, risih mendengar seorang akademisi mengaku S2. Kayak semalam itu loh. Diskusi sama Bang Juma. Tapi kok sepertinya kebalik. Bang Juma menjadi dosen, dia menjadi mahasiswa. Gitu loh. Itu tanggapan mereka Bang Juma. Serius ini. Nggak ada ilmunya. Itu yang kuceritakan, yang kakek yang didorong. Pas selesai diskusi dimarahin sama bini. Yang merintahkan kamu naik ke Komalnya untuk ketemu Suma itu siapa sih? Ini juga saya tidak tahu, saya mau cari siapa yang perintahkan saya. Ternyata Bang Suma itu sangat maut. Karena yang dorong Pak Bom Bom. Dikasih pertanyaan cukup satu aja katanya. Udah selesai ya, udah saya pamit ya. Udah katanya. Kasih pertanyaan dari Bang Handi untuk 2 narasumber, dia nggak bisa jawab. Apanya itu? Standar-standar loh itu pertanyaannya itu. Sesuai topik loh itu Bang Juma. Iya itu dia makanya. Saya nggak lari dari topik. Pertanyaan sederhana loh. Yesus, Nabi Isa, kan itu pertanyaannya. Sebagaimana perintah Tuhan itu kan ada mengatakan dilarang membunuh bagi orang yang tidak bersalah, kan begitu.
Iya. Ya, coba terangkan tuh Pak Pendeta dengan sama kedua narasumber Bang Juma, sama apa yang melatar belakangi sehingga ada pelanggaran perintah Tuhan dalam membunuh Yesus. Siapa di balik ini semua? Tuhan kah dari surga atau ini rekayasa manusia agar Anda punya Tuhan? No komen dia. Padahal asik loh itu, edukasi loh, akademis banget itu loh pertanyaan. Tak sanggup dia Bang Edi. Kedua yang di pre-memori lanjut nanti kita akan membahas katanya nih dia punya keilmuan penggunaan istilah-istilah Islam dalam terjemah dia. Katanya dia mumpuni keahliannya di situ piawai memainkan di situ katanya Bang Juma. Saya nggak yakin kalau dia bakal nongol lagi. Oke. Semoga saja Aku dia sapa nongol. dulu ya, Bang Iya, Adi. iya. Oke. Selamat sore Frans, agama apa Frans? Selamat sore, saya agama Katolik. Bang Handi masih ingat saya, Franciscus Leonardo Bukilia, karyawan Pojok kali namanya, Wak. Bentar dulu, benar blokir ntar. Wis. Oh ini murid saya, ini murid saya. Kau baru nongol kau ah. Murid saya dan Timur ini, masya Allah. Tapi gimana bro di sana? Sudah ada pergeseran akal sehat atau masih begitu? Ya, syukurlah abangku. Apa namanya? Pergeseran sih tidak. Namanya kan saya kan belajar dan belajar. Kan saya kan dulu pernah mengalami itu yang namanya agama Katolik saya. Saya dari kecil, dari lahir sampai saya sekarang itu kan saya mengalami pergumulan. Saya belajar Alkitab, saya dari TK, dari saya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai saya terjun ke dalam dunia narkoba, ke dalam dunia segala premanisme, apa segala itu, narkotika. Lalu saya mencoba menenangkan diri ke kampung mama saya di Maluku Tenggara. Lalu saya belajar kembali, tapi sudah banyak yang lupa. Tapi mengenai ayat-ayat saya masih ingat, tapi kalau suratnya berapa, pasalnya berapa itu saya lupa. Tapi kalau kata-katanya saya ingat. Tapi dulu Ya, kau itu- berjanji bahwa nanti kalau saya menghilang dulu bertahun-tahun saya ketemu lagi, insya Allah akan saya sudah memeluk Islam. Gimana janjimu? Saya tidak bilang begitu loh. Oh. Saya tidak bilang begitu. Saya tetap, saya tetap. Tapi syahadatmu menghargai dulu, Anda. saya ingat. Coba syahadatmu dulu Yohanes 17:3 itu loh. Kamu kan udah bisa Arabkan dulu itu, saya tuntun. La ilaha illallah. Wasyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, masya Allah. Itu Banyuma. Udah pinter dia tidak menuangkan Yesus Banyuma. Lanjut. Iya bagus lah. Ya, iya. Hanya kan saya kemarin, oke, saya buka di sini aja ya. Saya sebagai orang Katolik, saya kemarin sempat tersesat karena apa yang saya katakan, saya tidak belajar dulu melalui KGK yang adalah Katekismus Gereja Katolik yang dari pusat, dari kepausan, kardinal, uskup sampai di pastor disampaikan ke umatnya. Saya tidak melakukan itu, tapi saya belajar sendiri melalui kitab. Akhirnya saya kembali teringat pelajaran-pelajaran masa lalu saya hubung-hubungkan. Misalnya tentang Tritunggal, lalu saya ini setelah saya belajar lagi di TikTok, lalu saya dapat lagi ada hubungan Injil dan Muhammad, lalu mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran itu siapa itu Roh kebenaran, yang kebanyakan orang Islam itu bilang itu adalah Muhammad. Jadi kemarin saya tersesatnya itu begini, kemarin saya bilang sama orang Kristen, saya bilang di dalam Injil yang di Alkitab itu terdapat dua sosok dalam satu nama Yesus. Jadi Yesus itu sosoknya ada dua, tapi namanya cuma satu. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus yang dalam Injil ada, di dalam semua kitab Wahyu itu adalah Yesus yang nanti kemudian hari dikamuflasekan, diceritakan namanya Isa. Tapi itu orang yang berbeda. Ternyata saya selama ini sesat dan saya sudah disadarkan oleh teman saya dari Markwi, terima kasih. Dan saya sudah belajar di KGK. Sekarang mulai dari sekarang saya hanya belajar memahami dalam kitab dengan berdasarkan kepada katekismus lokal.
Ini loh, katekismus biar nggak lokal. kepanjangan. Menurut kamu sekarang Yesua atau Yesus itu sekarang posisinya Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Iya. Berarti kamu masih dihajar oleh Kristen lain kalau masih begini. Nah, itu sih kan masing-masing. Terserah mereka menggunakan Yesus Kristus, ya terserah. Itu kan haknya mereka sebagai orang Kristen. Nah, sedangkan saya pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi pimpinan saya, pastor atau teman-teman Katolik saya. Sekarang gini, biar ada respon dari Banyumak. Kamu percaya nggak sesudah Yesua Mesia atau Yesus gitu ya, masih ada nabi sesudah Nabi Isa atau penutup Nabi Isa? Percaya, tapi saya tidak meyakininya. Jadi kamu percaya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya. Percaya Banyumak. Dia cuma tidak ada, tapi seperti bagaimana Yudaisme sebagian percaya, tapi dia nggak mau beriman gitu Banyumak. Silakan Banyumak. Iya, berarti Anda zolim kalau begitu, karena Anda percaya bahwa akan adanya nabi ya setelah Yesus, tapi kemudian Anda tidak beriman kepada nabi tersebut, berarti Anda menzalimi diri Anda sendiri. Karena dikatakan gimana? Ya itu terus terangnya. Karena Ya, dikatakan karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya. Itu terekam di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kisah Para Rasul berapa tadi? 3. Ini saya kebetulan ada Injil sini. 3 pasal Nomor berapa? 22 sampai nomor 23. 3, 22 sampai 23 ya. Iya, Saya bacain ya. silakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang berkata Paulus kan ya? Apa Petrus? Oh, kok Petrus. Ini mengatakan adalah Petrus. Dan dia mengutip dari kitab terdahulu kan, yang dia kutip. Itu Saya terserah. tidak tahu ini dari mana. Dia ngutipnya dari Ulangan 18 itu. Mengutip dari Ulangan 18. Iya, nomor 18 sampai nomor 20. Dalam hal ini kan dia khotbah di Serambi Salomo. Ya, itu dia. Di Yerusalem. Iya, makanya dia katakan bukankah sudah tertulis? Sudah tertulis, artinya sudah pernah ada tertulis tentang nabi yang akan datang yang sama seperti Musa, di mana Musa menundukkan musuh-musuhnya dengan cara peperangan untuk menegakkan kemudian ajaran Tuhan yang datang kepada dirinya. Berarti nabi yang datang setelah Yesus pun akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Musa. Apa itu akan terjadi? Kan itu poinnya di situ. Akan terjadi. Kalau kita berbicara mengenai akan terjadi dan kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran, maka harus terjadi hal itu. Nggak bisa tidak, karena itu adalah nubuat. Akan terjadi. Kalau akan terjadi berarti harus. Akan terjadi dalam bahasa Yunani itu kan jelas tuh. Ini perintah kemudian. Perintahnya. Semua orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Basmi ini kan dalam bahasa Yunani jelas di situ exolotereu, artinya dimatikan, dibunuh. Nah, apakah kemudian terjadi? Apakah terjadi setelah Yesus ada seorang nabi yang datang kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Pernah nggak itu terjadi? Karena dalilnya kan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dimatikan dari umat kita.
Pernah nggak ada peperangan terjadi mengatasnamakan Tuhan, Nabi datang kemudian menundukkan musuh-musuhnya, kemudian tunduk berserah diri kepada aturan main yang dibawa oleh Nabi tersebut? Karena ini dalam kitab saudara jelas terungkap gitu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini. Coba. Iya, oke. Terima kasih, Abang. Iya. Ini Petrus mengatakan bukan ulangan yang itu. Sekarang saya sebelum saya bicara lebih jauh, saya kembali kepada karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Saya kembali ke ayat satunya ya, ke ayat 11. Ke ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi kan ada satu orang nih mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu orang baik itu pun ikut-ikutan mengikuti mereka. Nah, karena mereka ikuti, akhirnya Petrus ini dia berkata seperti ini karena dia tidak ingin Roh Kudus itu mengalami yang namanya tuh, kalau zaman sekarang bilang tuh demam panggung gitu, artis demam panggung. Namanya sebagai manusia ya. Sebagai manusia itu wajar. Kan dia kan sedang dalam mode manusia. Jadi ya wajar. Jadi dia membelokkan kata-kata seolah-olah tuh dia tuh mengagungkan nabi, padahal dia kan dia kan sudah diberikan kunci kerajaan surga sama Yesus. Kan Yesus kan berkata kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ketika Petrus berada di dunia bersama roh kebenaran itu yang disebutkan di sini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Akhirnya ya Petrus tidak mau hal itu terjadi kepada roh kebenaran itu, kepada Roh Kudus itu. Tapi itu bukan disebut Roh Kudus karena dia tidak dalam naungan surga. Surga yang dimana Yesus Kristus sebagai penghubungnya. Jadi seperti begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata Petrus dengan perjanjian lama. Oke Abang, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau menambahkan? Iya. Menurut saudara, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 ini, nomor 3 di nomor 22 dan 23 ini, itu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Gimana? Ya, yang tadi siapa nabi yang sama seperti Musa? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi yang dimaksud ini siapa? Petrus. Nabi yang dimaksud Petrus itu adalah Yesus Kristus yang ada sebagai utusan. Oh, berarti Yesus yang nabi di sini Yesus. Nah, sekarang Oke, sekarang permasalahannya apakah Yesus sama seperti Musa? Dalam hal kalau saya kemarin belajar tentang kerup, dalam hal kerup yang adalah tingkat tinggi dalam pemerintahan Allah, jelas Musa di bawah Yesus Kristus. Berarti nggak sama? Nggak sama. Ya, kalau dalam hal kesurgawian. Lalu Tapi yang kalau sama? dalam hal kemanusiaan ya sama-sama manusia, sama-sama lahir di dunia, sama-sama makan, sama-sama berak, sama-sama ngapain gitu. Lalu ketika dia sedang Coba kita lihat di dalam. Coba kita lihat data yang dikutip oleh penulis daripada Kisah Para Rasul tadi. Yang dikutip itu adalah Ulangan 18 nomor 18. Seorang itu menurut nabi. Anda ya. Anda oke. Berapa tadi? Ulangan berapa? 18. Ulangan 18. Ya, sambil dibacanya ya, Pak. Abang-abang.
seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti aku ini, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang diterangkan. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi kalau ini adalah Yesus, ketika Yesus datang ke Bani Israel menyampaikan firman kepada Bani Israel, orang Bani Israel ini malah yang membasmi Yesus. Tadi ulang berapa? Ulang 18 ayat yang ke 18 sampai 22. ayat yang ke-18 sampai 22. Bertenung dan bernubuat. Tunggu, saya bacain ulang ya. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini kan Tuhan yang berkata nih. Jadi kalau misalnya kita lihat perikop di atasnya, itu Tuhan berkata kepada siapa, pasti itu ada penjelasannya. Jadi ya sebenarnya Anda tidak bisa membandingkan bahwa perkataan Tuhan di sini itu sama dengan perkataan Petrus yang di Kisah Para Rasul tadi. Ini kan Taurat. Jadi seolah-olah tuh, kalau begitu, bukankah di dalam dikatakan Musa? Nah ini kalau saya cari dikatakan Musa ini di mana dikatakan Musa? Kan munculnya di Ulangan tadi. Tunggu, saya bacakan ayat-ayat di atasnya ya. Lebih gini aja deh, saya ulang ayat saja. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya apakah arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi ini diceritakan Tuhan itu berkata kepada Musa ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan ingin Tuhan ingin mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan lagi. Jadi nanti ketika mau sampai ke tanah Kanaan, Musa itu dilarang untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi Musa itu tidak boleh menginjakan tanah perjanjian itu. Dia hanya sampai batas gunung apa itu saya sudah lupa. Nanti yang dibangkitkan itu adalah Yosua, bukan Yesus Kristus, atau bukan siapa yang dianggap itu adalah Yosua, pengganti Musa. Karena apa? Karena Musa tidak boleh
sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi ya tidak sama dengan perkataan Petrus, apalagi seolah-olah Petrus ini dia menerima perintah langsung dari Tuhan gitu, sedangkan jaraknya kan sangat panjang, berbeda sekali. Jadi, Boleh Anda baca ini? Itu kepada Yosua. Oke, Baca apa? baik. Itu kepada Yosua, oke. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang sama seperti Musa, kenapa Anda mengatakan Yesus? Bagaimana bilangnya ya? Dalam hal ini kan itu kan adalah Tuhan ingin melakukan misi Injil, Ya dalam hal ini dia mengutus hambanya dalam Yesaya 40 ayat 1 itu. Itulah hambaku yang kuutus. Rohku akan ada di atasnya. Jadi ya karena kuasa Tuhan, dia memberikan rohnya kepada hambanya itu, yaitu Yesus Kristus. Oh, nggak bisa. Setelah dia lahir ke dunia. Nggak bisa, itu asumsi Anda. Nggak bisa, Bang. Itu bukan asumsi. Maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya tidak ada nabi lagi. Giliran saya berbicara. Kalau Anda membawa Yesaya 42, kalau Anda membawa Yesaya 42, Yesus nggak bisa duduk di sini. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus hanya menyatakan hukum kepada satu bangsa, yaitu Bani Israel. Itu pun ditolak. Dia justru yang dibunuh, yang akan dibunuh, yang akan dieksekusi. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 Ulangan 18. Anda sudah akui itu bukan Yesus. Nah, sekarang Kisah Para Rasul 3 itu bukan Yesus di situ. Kenapa? Karena nabi yang dimaksud di sini, hamba yang menjadi pilihan Tuhan, dialah yang kemudian yang menegakkan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Berarti hamba yang dimaksud di sini bukan Yesus. Begitu juga di Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan menghadap muka dengan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus orang Israel. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di situ. Ya kan? Ini dalil kan? Ulangan 34 nomor 10 ini kan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus bukan yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 ini. Bukan Yesus. Di sini dikatakan bahwa nabi ini, siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, maka akan dibunuh, akan dilenyapkan, oksolotereu, artinya akan dibasmi. Basmi ini artinya dimatikan, dibunuh. Berarti ketika Yesus datang dan dia adalah nabi yang sama seperti Musa, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi yang menolak Yesus, harusnya mereka yang dibunuh, bukan Yesus yang dibunuh di atas tiang salib. Karena dalilnya akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Faktanya kalau ini untuk Yesus, imam Farisi, mahkamah agama, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 52, mulai hari itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kok terbalik? Harusnya orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu inilah yang kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman dari Yesus. Tapi kok terbalik? Justru Yesus yang dibunuh. Berarti yang dimaksud Kisah Para Rasul 3 ini bukan beliau, tetapi adanya oknum yang bangkit kemudian, ya, dari keterpurukan, dari kejahiliaan, dengan membawa hukum-hukum Tuhan, diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang menentang dakwah beliau pada masa itu,
ya, memerangi Rasulullah, mereka akan balik diperangi, mereka akan dibasmi. Makanya sejazirah Arab itu sampai kepada Spanyol, sampai kepada Asia, semua ditundukkan oleh beliau. Bahkan sampai di Indonesia hukum-hukumnya berlaku. Itu baru betul. Sementara ajaran Yesus, ya dia yang dibasmi di atas tiang salib katanya. Gitu Bang. Terima kasih abangku. Iya. Poin yang pertama tadi adalah saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Nah, Yesus ya sebagai nabi. Nah, itu dari kisah para rasul tadi yang dikatakan oleh Petrus bahwa saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Lalu di sini Anda katakan Yesus diutus hanya pada orang Israel. Hanya pada orang Israel. Lalu di sini Anda katakan tidak ada lagi nabi yang bangkit lagi. Lalu dari kedua pernyataan Anda ini, itu berarti kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Saya tidak mengakuinya karena saya menzolimi dia tadi kata Anda. Yang kedua, Anda juga karena Anda tidak mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Itu kan Anda sendiri yang tadi yang mengatakan itu. Lalu saya kembali lagi kepada kisah para rasul ini. Kan saya sudah bilang ini tidak ada hubungannya ya. Kalau yang tadi dimaksud Musa itu tuh Yosua. Tuhan tuh berkata tentang nabi berikutnya adalah Yosua karena Musa tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan seperti yang saya bilang tadi ini kan Petrus dia kan bersama roh kebenaran itu atas kuasa Yesus. Atas bukan kuasa Yesus, maksudnya kan Yesus pernah berkata kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ya seperti gitu. Lalu ya roh itu bersama dengan para rasul selama-lamanya. Selama-lamanya dalam artian ya sampai mereka sampai kepada kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu itu yang disebut Allah itu ya ini Roh Kudus, roh kebenaran itu ya yang begitu Yohanes ini Petrus sampai mereka berkuasa di Yerusalem. Tapi hanya pada masa 1000 tahun selama iblis di penjara di dalam jurang maut. Setelah itu ya akan adanya kebangkitan kedua dan seterusnya. Dan Yesus pun memantau mereka dalam Wahyu kepada jemaat kan dikatakan dengarkanlah apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ya seperti begitu. Jadi ya orang ini yang tidak diceritakan dalam Alkitab baik lahirnya, asal usulnya, apa saja yang dilakukannya. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Namanya Nabi Isa. Seperti itu. Oke. Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus di sini bukan hamba yang diceritakan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Karena hamba yang sama. Tunggu. Pertama itu adalah kuasa Tuhan. Terserah Tuhan. Dia berkuasa memberi, dia berkuasa mengambil. Ya nggak bisa begitu dong. Itu asumsi namanya. Kan Tuhan sudah mengatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nggak ada, Bung. Yesus diutus hanya kepada tentang selamatan kepada seluruh dunia melalui bangsa Israel. Kalau kepada seluruh dunia nggak ada. Kalau ajaran Tuhan kepada Bani Israel ya itu untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Kristen. Kristen ini agama baru yang muncul setelah membelokkan ajaran Tuhan yang datang kepada umat Israel. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Bisa nggak Kristen lolos di situ? Kan nggak bisa. Di situ Tuhan mengatakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini perkataan Mazmur 147. Jadi Kristen ini adalah agama baru, agama bidat di luar agama Yahudi. Kristen ini penumpang gelap, Bung. Penumpang gelap.
poin Kristen itu. poin Enggak ada baru nak. lagi ya. Bukan. Anda kan Poin mengatakan baru lagi, Kristen, bukan. agama Anda keliru. Ini bukan poin baru. Agama Kristen ini kan produk Barat. Itu yang Anda harus pahami dulu. Tak ada nabi. Sabar dulu. Anda ingin memisahkan Sabar. Yesus Kristus dengan nggak Kristen. bisa. Memisahkan Yang Injil dengan yang Kristen. ada Nggak di bisa, Kristen, abang. yang ada di Kristen Gimana? itu, sabar Frans. Dari tadi Anda nyerocos tapi nol. Sabar. Yang di Kristen itu Yudas. Yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu Yesua. Yesus itu tokoh fiktif asal Anda tahu. Oke, yang Anda sembah itu Yudas Iskariot. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yosua Hamasya, yang kami sebut Isa Al-Masih. Itu baru kena. Kalau Yesus Kristus itu buatan produk Antioquia. Itu orang Kristen punya produk itu. Tapi dia, Kristen ini mengambil hasil dari penyaliban terhadap manusia terkutuk, yaitu Yudas, yang menyerahkan Yosua Hamasya kepada tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Sedangkan di dalam pengakuannya, dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Di situ tidak ada Paulus, di situ nggak ada Lukas, di situ nggak ada Markus, nggak ada pengarang Matius, nggak ada pengarang kitab Yohanes juga nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa di mana umatku Bani Israel itu berada. Coba Anda baca, itu kitab saudara sendiri loh yang mengatakan itu. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk orang Kristen. Kristen ini kan produk Barat, agama baru yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dialah Paulus sang penyakit sampar yang adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu dalil. Telan itu baik-baik. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel dengan agama produk Barat yang Anda ajarkan sekarang, yang Anda imani sekarang, yang dibawa oleh penjajah itu. Nggak ada hubungannya. Cuman produk Barat ini mengambil kitabnya orang Yahudi, mengambil tragedi penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, lalu dijual kepada Vatikan Romawi. Laku. Nah, itulah yang Anda imani sekarang. Jadi nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yahudi, itu nggak ada hubungannya. Beda. Sudah? Iya, Oke. sudah. Silakan. Yang pertama, tapi jangan jawab dulu ya, nanti aja. Yang pertama, apakah di dalam Al-Quran dikatakan Yudas disalibkan atau minimal ada kuburannya Yudas di mana, di daerah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi mengatakan Kristen adalah produk Barat, itu tidak ada hubungan dengan Injil. Itu tuh saling berturutan. Pertama, Petrus mendapat kuasa kunci surga dari Yesus Kristus. Lalu Paulus diberkati oleh Yesus melalui Ananias. Jadi mereka dua itu sama-sama diutus, lalu mereka mengajarkan di berbagai kota di Israel pada zaman itu, di Antioquia, di Efesus, pernah juga di Serambi Salomo, lalu di mana gitu, di berbagai tempat lah, kecuali di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu mereka tidak boleh. Itu mereka dihadang oleh Roh Kudus, tidak boleh menyebarkan Injil di Asia Kecil. Oke, ada lagi? Coba bantah saya. Anda jangan terlalu sangat, sabar. Itu nanti kita bahas nanti. Saya masih bahas tentang Kristen ajaran Barat. Oh iya, lalu pasti. Mereka, silakan. Tunggu dulu. Lalu mereka di Antioquia membangunlah semua dasarnya jemaat pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Pengikut Kristus? Ya, ajaran Injil ini tentang keselamatan, tentang kebangkitan, tentang penyaliban, semua. Ya, itu kan ajaran baru, Bang. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Tidak. Yang namanya ajaran siapa Injil bilang? Kristus dibawa dengan Allah. Ada Allah dengan Allah. Allah yang adalah firman yang adalah Allah. Itu Semuanya ajaran yang dimana muncul. ajaran Roh Kudus adalah Itulah ajaran Dari Baratnya. Antioquia, mereka Itulah Petrus ajaran berasal Barat. dari Roma. Gantian beras. Lalu Paulus Itu mereka ajaran dari Barat Roma. itu. Ada di Roma. Sekarang Lambat begini. laun, setelah Frans, gantian. masanya, tunggu dulu. Setelah masa Nah, Begini saudara Frans, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius, kitab-kitab Paulus, Kaliki, Kaluku, Kalak, Pararang, namakan semua? Apakah Yesus mengajarkan surah-surah Paulus?
Apakah Yesus mengajarkan Lukas, Markus, Matius dan juga karangan Yohanes? Itu dulu Anda terangkan ke saya. Apakah Yesus mengenal kitab saudara, kitab orang barat ini? Coba, apa jawaban saudara? Bukan Ini saya termute. Enggak, jawab aja Ini sesuai dengan pertanyaan. otomatis. Apakah kitab perjanjian baru itu yang kitab orang barat ini sudah diajarkan oleh Yesus ketika dia melakukan misi penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel? Jawab. Saya perlu waktu untuk menguraikannya secara data dari mulai Enggak, jawab aja. Apakah Yesus, sabar, apakah Yesus mengajarkan perjanjian baru? Di tengah di Roma dan di tengah di Roma. Jangan kayak orang gila ente, dia bicara sendiri. Kamu ditertawakan. Dengerin dulu pertanyaannya. Jujur aja kepada kebenaran, agama Kristen itu adalah agama yang menyembah manusia bernama Yudas. Jujur aja, nggak usah malu-malu. Kristen itu penyembah Yudas, itu aja dulu. Nah, untuk mengetahui bahwa Yudas yang Anda sembah, pertanyaan saya, apakah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dengarkan, Yesus sudah mengajarkan doktrin-doktrin perjanjian baru atau tidak? Jawab. Faktanya dia mengajarkan di atas seluruh hukum Taurat, tergantung perkataan ini. Apa yang ingin engkau lakukan, apa yang engkau ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah demikian kepada saudaramu. Ini pertanyaan saya, apakah Yesus, dengarkan, pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan kitab barat perjanjian baru milik orang Kristen kepada orang Yahudi? Itu pertanyaan saya loh. Ya, itu salah satu ajaran yang seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan kitabnya orang barat perjanjian baru ini? Yang utama dari hukum Taurat adalah hanya dua aja. Beras. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarkan itu? Gak ada cerita. Itu karangan-karangan yang muncul. Itu karangan yang muncul belakangan. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus mengajarkan buku barat? Roma, Filipi, Efesus, saya bukan ahli sejarah. Ya, selesai. Jawab aja dulu. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku itu kepada Bani Israel? Ayo. Kalau Yesus mengajarkan buku-buku yang mengantarkan orang Kristen menyembah Yesus, baru boleh Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Kan tidak. Berarti Kristen ini memang murni produk barat, buatan Romawi. Fakta, Bung. Dan yang Anda sembah itu bukan Yesus Hamasia, bukan Yosua Hamasia, bukan. Yang Anda sembah itu Yudas. Dan saya bisa buktikan kepada siapapun yang merasa dirinya intelektualnya ada, bisa menjelaskan tentang kekristenan. Mari kita adu data bahwa yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot berdasarkan Bible. Oke? Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Allah, diangkat ke langit dikarenakan terancam oleh Bani Israel. Itu yang terjadi terhadap baginda Isa alaihissalam. Oke? Ketika ia datang kepada Bani Israel kemudian mengancam beliau. Beliau kemudian melihat pengingkaran Bani Israel, dan itu juga terekam di kitab saudara. Pengingkaran demi pengingkaran yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam menyebabkan kemudian orang Israel ini ingin membunuh Nabi Isa, Yesus, lalu Allah menyelamatkan beliau. Itu juga terekam di kitab saudara. Berarti yang menggantikan Yosua Hamasia di atas tiang salib siapa? Yudas Iskariot. Apakah Kristen sudah ada pada saat itu? Tidak ada. Kristen masih jauh, masih hampir 100 tahun baru Kristen itu muncul. Mengambil cerita-cerita penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menjadikan kitab itu sebagai firman Tuhan untuk mereka. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Coba. Ini
sengaja kalau Anda menggunakan akal sebagai filter untuk menjawab pertanyaan saya, jantung Anda akan berhenti. Siapa yang disalib? Orang terkutuk atau orang yang dimuliakan? Itu dulu. Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Makanya orang Yahudi sampai hari ini menertawakan kalian, meludahi kalian. Karena yang kalian sembah itu adalah orang terkutuk. Mana ada tradisi kayak begitu di Yahudi? Makanya saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus ketika mengajar penginjilan di tengah-tengah Bani Israel sudah menenteng bukunya orang Kristen? Kan tidak. Lalu kapan muncul bukunya Kristen ini? Ya pada saat di internal Kristen itu sendiri. Bukunya Kristen ini tidak diproduksi di tengah-tengah Bani Israel. Karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Nabi. Tulisan-tulisan yang muncul di kitab saudara itu adalah hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenal. Dan sebagian di antara mereka adalah murid Paulus. Makanya Yesus meminta waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena dari mereka lah nanti muncul penyesatan, pengajaran-pengajaran sesat yang dimasukkan ke dalam pengajaran para nabi. Ya, lahirlah agama Anda. Gitu, Bung. Saudara harus paham itu dulu. Nah, kasih waktu untuk berbicara. Tolong terangkan ke saya, apakah Yesus mengajarkan buku yang diimani oleh Vatikan pada saat Yesus memberitakan kebenaran keselamatan kepada Bani Israel? Silakan. Terima kasih Abang Zuma atas panjang lebarnya. Sebelum saya melanjutkan kita berdua, saya lebih ingin menjawab pertanyaan orang-orang Kristen yang dalam komentar ini. Mereka saya ngawur, saya apa namanya dan sebagainya. Saya mau tunggu Abang Zuma ya, beri saya waktu 10 menit aja. Oh, saya panjang kali, Bang. 5 menit aja, 5 menit. Oke. Tunggu, saya mau ajak kalian nih. Baca Wahyu 22 ayat 16. Wahyu itu sudah ada pada saat Yesus mengajar atau belum? Halo. Tadi kan saya bilang, saya membaca kitab ini. Saya sebagai katekismus lokal, sebagai orang Katolik. Orang Katolik dasarnya di Wahyu. Bukan dasar sih, bersumber pada Wahyu juga. Wahyu adalah sumber pengajaran kami sebagai orang Katolik. Begitu. Tapi bukan dari Yesus kan? Dengar nih ya. Ya, silakan. Anda baca sendiri aja. Tunggu dulu ya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apakah Anda sudah paham maksud ayat ini? Wahyu 22 ayat 16. Itu karangan Ini siapa, Yesus, Bang? Itu karangan siapa Wahyu itu? ini yang menulis adalah Yohanes. Nah, Yohanes siapa yang nulis di Pulau Patmos? Yohanes siapa? Yohanes yang ditulis dalam kitab Markus itu, dia bicara kepada Petrus, ada seseorang yang kalian tidak dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan surga saya lupa ayatnya. Intinya lebih kurang seperti begitu. Bukannya itu tulisan Markus? Iya, ada di Injil Markus. Perkataan Yesus kurang lebih seperti itu. Ada seseorang yang dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Akhirnya Yohanes diajak ketika Yesus sudah bangkit di Pulau Patmos. Itu cerita yang muncul belakangan, cerita-cerita kayak gitu itu dikarang. Tunggu dulu. Itu dikarang untuk siapa? Setelah terangkat ke surga. Nah, itu cerita-cerita yang muncul di barat. Anda kalau mau ke bahasa Ibrani sana. Sebenarnya gini loh, ini kok semakin melebar. Lalu Frans. Katekismus lokal. Seperti juga di sini belum jelas kamu Kristennya seperti apa. Kamu kan tidak, kamu dulu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Anaknya Maria itu ciptaan Tuhan. Jadi kamu berbeda sama Kristen yang lain. Jadi kamu nggak mewakili. Ya itu dulu. Nah sekarang ini kan kamu sudah bersyahadat Yohanes 17. Dengerin dulu Frans. Kamu udah mengaku Yohanes 17:3 kau bersyahadat dengar berbahasa Arab. Sekarang kamu ini tinggal kamu sudah meyakini Nabi Muhammad, tapi kamu nggak mengimani
Tapi kamu ada mengatakan ada. Saya tidak meyakini. Saya percaya, tapi saya tidak meyakini. Ya itu. Jadi ini peran sini sebenarnya anaknya sudah langkahnya semakin maju dibanding yang lain. Itu Bang Juma, dia sudah tidak menyembah yang Bang Juma maksud tadi itu. Gitu Bang Juma, lanjut. Oke. Karena tunggu dulu Bang, Abang Andi SLBS. Karena apa saya percaya sama Nabi Muhammad? Tapi saya tidak meyakininya karena di Wahyu 11 ayat 2 itu dikatakan, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci. Bait suci itu yang sekarang adalah Masjid Al-Aqsa, yang di sebelah luar. Janganlah kamu mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sekarang begini lanjut. Ini Mas Bran, sekarang sempurnakah? Mas Bran, sekarang kita bahas sama Bang Juma. Sempurnakah ajaran Yesua Mesia dalam waktu singkat 3 tahun setengah kira-kira gitu? Sempurnakah? Silakan Bang Juma dulu, baru lu. Silakan. Enggak, karena Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu perkataan Yesus loh kepada Bani Israel, murid-murid. Kok tiba-tiba muncul ada buku di Patmos? Ini siapa yang di Patmos ini menulis ini? Ini siapa orang yang menulis di Patmos ini? Bukankah Yesus sudah dijelaskan bahwa dialah sumber firman? Bukan yang lain, bukan Wahyu, bukan Yohanes. Sementara kalau kita lihat dari pengantar Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini apa ini? Ini firman Tuhan, sabda siapa ini di Wahyu 1 ini? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Lalu ini apa? Ini apa ini? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Kata siapa? Nomor 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kata siapa? Kata siapa? Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini kata siapa? Kata Tuhan? Bukan. Kata Yesus? Bukan juga. Lalu kata siapa? Kata pengarang. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dalam sejahtera menyertai kamu. Ini bukan tulisan murid Yesus ini. Ini tulisan murid Paulus. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yang dimaksud dengan nama Yohanes di situ adalah Markus. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Markus itu panggilan lainnya adalah Yohanes. Berarti pengarang kitab Wahyu ini adalah Markus. Karena murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menambah-nambahkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus sendiri dalam cerita Yohanes, menurut penelitian penulis Yohanes, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus loh. Lalu ini pengarang Wahyu kok ngarang-arang sendiri dari dirinya sendiri. Seenak perut dia ngomong. Yesus sebagai penerima firman dan penyampaian firman di tengah-tengah Bani Israel mengaku dengan mulutnya sendiri, aku utusan Tuhan, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku wakil Tuhan, aku duta Tuhan, aku Mesias. Apa yang aku katakan adalah bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu pengakuan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau ada kemudian orang yang bukan Mesias berkata-kata seenak perutnya, itu bukan firman Tuhan. Ini Yohanes ini yang menulis di Pulau Patmos karenanya. Apakah dia Mesias? Bukan. Apakah dia Nabi? Bukan. Kalau bukan Nabi, lalu catatannya ini apa cakupannya? Karangan. Ini bukan cerpen, ini cerpan. Cerita panjang. Yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos ini cerpan. Cerita panjang. Ceritanya dia sendiri. Yesus mengatakan segala firman yang diberikan Tuhan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat. Ini Yesus sampaikan. Ini Yesus sampaikan. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Yesus sudah mengatakan, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi firman Yesus berkata di Pulau Patmos.
Siapa Yesus lagi berkata di Pulau Patmos ini? Nggak ada. Semua firman telah aku sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Semua jatahnya sebagai firman yang harus dia sampaikan telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat. Berarti yang ngarang wahyu ini tidak menerima lagi perkataan dari Yesus. Ingat Bung, dari masa Yesus terangkat ke langit sampai penulisan di Pulau Patmos itu kurang lebih 100 tahun. Pahami itu. Karena kitab wahyu ini nanti di hampir masuk abad kedua baru dituliskan. Lalu dari mana pengarang wahyu ini menerima informasi? Oh, dari Yesus. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan pada saat dia belum terangkat, semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Gitu loh. Jadi tolonglah anda inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjuk. Kata siapa? Kata siapa? Kata Tuhan. Di mana dalilnya? Kata Yesus, di mana dalilnya? Kalau Anda mengatakan kata pengarang wahyu, baru saya terima gitu. Kalau dikatakan itu kata siapa? Anda harus menjawabnya itu kata pengarang kitab wahyu, baru kita sepakat. Gitu loh. Jeb, kamu bisa diskusi nggak, Jeb? Ini urusannya peran sama Bang Juma. Diam dulu. Ya, Silakan Frans. ngawur, tahu nggak ngawur? Ya, silakan Anda bernarasi. Baru kita lihat siapa yang ngawur. Matius 3:17 apa? Matius 3:17 apa yang Anda jual? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kampret. Yesus sendiri yang mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Dasar lu, kucluk. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari surga, lu pikir petir? Jangan-jangan mobil truk traktor yang lewat. Kemudian dikatakan suara Tuhan. Oke, jawabannya simpel aja. Bang Andi kan tadi tanya, apakah ajaran Yesus sempurna? Saya bilang belum sempurna. Mantap, tepuk Karena apa? tangan. Karena kebangkitan kedua belum terjadi. Kebangkitan yang kedua. Simple. Orang-orang Kristen nanti ya. Oke Bang, itu Bang jawaban saya Bang. Yesus belum sempurna karena kebangkitan kedua belum terjadi. Bukan, itu jawaban dari produk barat. Kalau pengakuan Yesus berdasarkan penelitian daripada orang yang menulis buku Yohanes, dia mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan, Ini tapi kamu... Alkitab saya. Orang barat mana yang mau menentang saya? Sini mari maju. Tidak ada orang barat yang menentang Anda, karena itu memang kitabnya orang barat. Susah Anda ini. Itu Yesus. Orang bule Dengerin yang dulu, mengatakan dengerin kitab dulu, ini harus Frans. dirubah. Terserah orang. Yang membawa kitab Anda ke sini orang barat, Bung Belanda. Jadi, yang Anda harus pahami, Yesus menurut penelitian penulis buku Yohanes mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sekarang kalau yang Anda maksud roh kebenaran itu ada di dalam Kristen, saya tanya kepada saudara, hukum pewarisan itu seperti apa di dalam kitab barat? Ada nggak? Menurut dia Bang Juma, Yesus memang nggak lengkap. Nanti turun kedua kali baru dia melengkapi lagi gitu loh. Ya nggak bisa lah. Orang Yesus turun kedua kalinya, Anda baca dalam Yohanes 12:48. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia datang untuk kedua kalinya? Apa yang dituliskan Yesus di sana? Diceritakan oleh penulis kitab saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang menolak aku. Yohanes 12:48. Untuk yang kedua kalinya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima berkat dunia dulu ya. Tunggu. Asik jalan-jalan. Tinggal naik turun doang nih. apa ini? Yohanes berapa ini? 12:48. Yohanes 12 ayat 8. Barang siapa yang menolak aku, dia dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah Yesus katakan ini yang mana? Ini kan Yesus mengatakannya waktu di dunia ya. Iya, Saya bacain. Huh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan.
itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya tidak menolak itu karena tadi saya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injilnya kasihnya. Pertama, hukum kasih, hukum kasih. Yang kedua, tentang hukum yang segala hukum Taurat tergantung perkataan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah hal itu kepadanya. Dari kata itu tergantung seluruh hukum Taurat. Itu yang Yesus mengatakannya. Tapi saya lupa di surat pasal berapa. Gini. Firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah. Oke, sekarang firman yang telah. Saya aja ya. Kapan yang mau naik nih? Dia pasal tuh. Pasal sekian. Bab sekian, oke. Saya mundur dulu, Bang. Belum sempurna, Bang. Firman yang telah aku katakan. Artinya ucapan-ucapan Yesus selama 3 tahun inilah yang akan menjadi tolak ukur penghakiman Yesus kepada Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus. Bukan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Bukan. Yang menjadi hakim kelak adalah semua ucapan-ucapan Yesus sebelum dia terangkat diselamatkan oleh Tuhan dan digantikan oleh Yudas. Perkataan itulah yang menjadi hakim. Makanya salah satu perkataannya adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu salah satu. Siapa yang percaya itu? Kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Kami percaya. Nah, kalian menolak. Kalianlah yang akan dihakimi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Umat Islam percaya enggak? Percaya. Berarti kami tidak dihakimi. Nah, ente percaya enggak? Tidak percaya. Yesus diutus untuk orang Roma, Yesus diutus untuk orang Indonesia. Mana dalilnya? Pengakuannya mana Yesus? Mana firman yang pernah ia katakan seperti itu? Tidak ada. Berarti ente penumpang gelap. Dah selesai. Saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita akan jumpa lagi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.